Yang ke-18, keluar dari rumah dengan tabarruj atau menampakkan bagian tubuh yang disuruh tutup. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 33, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Al-ayah. Hendaklah kamu tetap di rumahmu dan jangan kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah dulu. Bentuk-bentuk tabarruj itu diantaranya membuka wajah, ya maksudnya di sini adalah membuka bagian wajah dengan rambutnya segala macam ya. Karena memperlihatkan wajah bagi pendapat tadi yang pertama dibolehkan. Meletakkan penutup tipis pada wajah, jadi bukan cadar untuk nutupin wajahnya dari fitnah, tapi dia malah pakai kain tipis sehingga kelihatan kulit wajahnya. Ya, seperti banyak orang-orang juga gunakan untuk menari dan seterusnya, itu malah lebih besar fitnahnya. Memakai pakaian sempit ya, sehingga membentuk lengkukan badan, terbuka atau pendek. Memakai pakaian tipis ini dan memiliki lubang yang lebar pada bagian dada, baik ketika keluar dari rumah maupun di depan mahram selain suami, yang dapat menyebabkan laki-laki tergoda dengan mahramnya sendiri. Tidak memakai sarung tangan dan kaos tangan yang dapat menutupi tangan dan kaki. Memakai sepatu tinggi, memakai mantel bergambar, bersulam atau pendek, meletakkan mantel di pundak, memakai celana di hadapan kaum wanita lain atau mahram. Ini semua tidak dibolehkan. Nanti saya jelaskan ya. Bentuk tabarruj ini banyak terjadi di pesta pernikahan, di pasar, di rumah sakit, kampus, dan saat pergi untuk mengunjungi kerabat dan selainnya. Jadi tabarruj itu lebih kepada sesuatu yang terlihat dari anggota tubuh yang dilarang untuk diperlihatkan. Kita jelaskan dulu rinciannya. Kalau sama suami umumnya sudah semua dibahasakan oleh Allah libas. Kita suami istri sudah boleh saling terbuka semuanya. Tetapi kalau mahram selain suami, termasuk orang tua, termasuk saudara, termasuk anak, ada batasannya. Yang diistilahkan dengan sawatai. Sawatai itu bagian dada dan bagian kemaluan sampai paha. Ini nggak boleh dilihat oleh selain suami, termasuk orang tua misalnya. Maka yang dibolehkan, yang lebih aman adalah leher ke atas, siku ke bawah, lutut ke bawah, sehingga sama anak pun tertutup, gitu kan? Karena biar bagaimana anak iya mahram, tapi tetap manusia, gitu kan? Apalagi dalam kondisi ibunya masih muda segala macam. Anak ini mungkin tumbuh besar bukan dalam pendidikan agama, ya. Segala macam hal bisa terjadi, jadi tidak boleh dibiarkan. Ya. Maka harus ada batasan, seperti misalnya maaf, mungkin ibu-ibu pakai baju tidur yang sangat terbuka, transparan, tipis, kan biasa depan suami lalu dipakai depan anak-anak. Ini nggak boleh, harusnya dijaga. Jadi tetap ada baju yang ditutup dari luar, walaupun bagian leher ke atas terlihat, siku ke lengan, siku ke telapak tangan, lutut ke kaki, itu semua tidak ada masalah, gitu kan? Ya harus ada batasan-batasannya, gitu. Sehingga akhirnya tidak terhitung tabarruj, ya, karena ini ada batasannya. Sama mahram pun begitu. Begitu juga dengan sesama wanita, harus hati-hati, ya. Karena sesama wanita pun tetap digoda oleh syaitan. Karena kata Nabi SAW, lesbian itu adalah zina di antara mereka. Terhitung zina, ya. Mirip dengan laki-laki homoseksual. Awal mulanya kan bermula dari melihat badan, gitu kan. Belum lagi dari satu sisi bisa muncul hasad. Kalau Allah berikan ibu-ibu kelebihan dalam fisik atau bapak-bapak misalnya, kemudian dilihat oleh orang lain yang tidak memilikinya, itu sangat mengundang, ya, hasad. Dan kata Nabi SAW, mayoritas umatku meninggal karena ain, karena hasadnya orang, gitu ya. Terutama yang biasa ke salon segala macam, harus hati-hati. Jadi kalau pengobatan berbeda, ya, kalau perawatan harus ada batasannya. Kalau pengobatan lain, misalnya harus melahirkan pakai dokter laki-laki pun itu lain. Pengobatan berbeda. Tapi kalau perawatan harus ada batasan-batasan syar'i yang tidak boleh dilanggar. Apalagi kalau dasarnya di situ ada pelanggaran-pelanggaran tambahan, gitu ya. Seperti misalnya banyak salon-salon yang menggunakan sihir-sihir. Di depan salonnya ditaruh menyan-menyan, ditaruh patung apa, gitu kan. Kemudian ada totok aura, ada sambung rambut. Ini kan semua hukum-hukum yang tidak boleh dalam agama. Atau menato, ini kan hukum dalam syari'nya tidak dibolehkan semuanya.
Ya. Nanti ada poin tersendiri berhubungan dengan masalah itu juga di poin ke-19 ya. Tapi ini contoh-contoh saja. Termasuk bentuk tabarruj tadi beliau mengatakan adalah kalau sengaja menggunakan, jadi dalam ayat tadi Al-Ahzab 33, janganlah kalian bertingkah laku ya atau berhias seperti bertingkah laku di masa jahiliyah. Salah satu ciri perempuan zaman jahiliyah dulu suka pakai kain tipis, memperlihatkan bagian-bagian memang yang menggoda laki-laki, bagian dada, bagian paha. Kemudian mereka suka menggunakan gelang kaki yang biasa seperti perempuan letakkan di tangan, ditaruh di kaki, dan sengaja memang menggunakan pakaian yang di atas kaki itu sehingga pada saat jalan terlihatlah perhiasan gelang kakinya itu ya, dan seterusnya ya. Itu semua masuk dalam istilah tabarruj ya. Maka seseorang lebih baik menghindari masalah-masalah seperti ini. Dan ini dikatakan oleh beliau, bentuk tabarruj ini sering kali terjadi di pernikahan-pernikahan karena dianggap harus dandan gitu kan. Yang unik kadang-kadang ini depan suami nggak dandan seperti itu. Kalau pergi ke acara perkawinan luar biasa dandannya gitu. Begitu juga dengan pasar, ya, banyak orang pergi pasar tapi justru pakai daster rumah gitu. Karena aneh itu, sering kita lihat di pasar-pasar kita, semoga Allah berikan hidayah. Itu daster yang dipakai di rumah, depan suami, itu yang dipakai juga pergi belanja di pasar. Ini semua nggak benar gitu. Itu juga dengan ke rumah sakit, ya, kampus. Ini semua harusnya bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sekaligus kita ingatkan yang memiliki kampus, lembaga pendidikan, ya, kenapa nggak berhijab syar'i? Kenapa justru dibiarkan kebebasan-kebebasan pada wanita yang terjadi fitnah-fitnah? Karena orang yang menjadi penyebab, dia juga panen dosanya gitu kan. Acara perkawinan yang disengaja dibuat bercampur baur atau apa saja, ini bisa yang membuat acaranya menjadi penyebab dan akhirnya dia panen dosa di situ.